Yo, balik lagi di channel Nikmat Hidayat, tempat kita bahas otomotif dengan fakta dan logika. Kali ini topiknya bakal bikin banyak kepala bertanya-tanya. Kenapa sih fans Honda di Indonesia bisa segitu solidnya? Mereka bukan cuma pengguna, tapi pembela sejatinya. Ada yang bilang fanatik, ada juga yang bilang cinta. Tapi di balik semua itu ada alasan yang nyata. Kita kupas satu persatu, pakai data, sejarah, dan fakta, biar nggak sekedar debat, tapi jadi bahan pikiran bersama. Kalau ngomongin soal Honda, jangan lupakan angkanya. Data IC 2024 saja jelas berbicara. Honda pegang lebih dari 70% pangsa pasar. Penjualan mereka tembus hampir 5 juta unit di Nusantara. Dari kota besar sampai pelosok desa, semua kenal logonya yang bersayap gagah perkasa. Beat, Vario, Scoopy, PCX, dan lain-lain. Jalanan udah kayak pamerannya. Sementara merek lain masih berjuang cari ruang dan waktunya. Dominasi sebesar itu bukan cuma soal produk, tapi juga soal kepercayaan dan rasa. Karena kalau merek udah dipercaya, penggunanya bakal setia tanpa banyak tanya. Soichiro Honda, sang pendiri, bukan orang biasa. Beliau dikenal keras kepala, tapi punya visi luar biasa. Beliau percaya mesin bukan cuma besi dan udara, tapi harus punya semangat untuk terus melaju tanpa lelah dan ragu di dada. Filosofi itu yang nular ke setiap produknya. Awet, irit, tapi tetap bertenaga. Itulah cirinya. Buat orang Indonesia itu kombinasi sempurna. Gak rewel, gampang dirawat, dan bisa diandalkan setiap saatnya. Dari sinilah rasa bangga itu tumbuh apa adanya. Honda bukan sekedar motor, tapi simbol kerja keras dan konsistensinya. Kunci loyalitas Honda ada di sistemnya. Dealer dan bengkel resmi tersebar di mana-mana. Suku cadang gampang didapat, teknisi juga banyak yang ahli di bidangnya. Buat pengguna ini nilai lebih yang susah dicari tandingannya, karena motor tanpa servis yang mudah bisa jadi sumber masalah di jalan raya. Honda ngerti itu, makanya mereka bangun jaringan raksasa, mulai dari kota besar sampai pelosok yang jauh dari keramaian kota. Jadi kalau ada masalah, solusi selalu terbuka. Itu sebabnya fansnya betah dan jarang berpaling ke merek sebelah sana. Honda itu menurut saya bukan cuma jual motor, tapi juga jual rasa. Lewat tagline One Heart, mereka ajak semua pengguna punya visi yang sama. Gak lebay tapi konsisten jaga citra. Mereka tahu di pasar luas yang dibutuhkan bukan gaya, tapi rasa percaya. Desainnya kadang dibilang terlalu aman dan biasa, tapi justru itu yang bikin mereka bertahan lama. Gak semua orang butuh motor mencolok di mata. Kadang yang dicari adalah kendaraan yang tenang, irit, dan stabil di segala cuaca. Makanya Honda kuat, bukan karena sensasi, tapi karena kestabilannya. Dan di dunia otomotif, stabilitas adalah mata uang yang utama. Nah, ini bagian paling terasa, komunitasnya. Dari Beat sampai CBR, semua punya wadah dan keluarganya. Kopdar, touring, sampai kegiatan sosial, semua dijalankan dengan sukarela. Di jalan, sesama Honda sering saling sapa. Kalau ada yang mogok,
Sesama pengguna kadang ikut bantu tanpa diminta. Rasa kebersamaan ini bikin hubungan makin kuat di antara mereka. Gak cuma soal motor, tapi soal solidaritas yang nyata. Dari situlah lahir loyalitas yang susah digoyang siapa aja. Itulah kenapa fans Honda disebut militan oleh banyak orang di dunia maya. Kalau dibanding merek lain, Honda tetap punya daya. Yamaha punya performa yang menggoda mata, tapi Honda lebih stabil, lebih bisa dipercaya. Suzuki punya sejarah panjang, tapi kalah di jaringan dan skala. Kawasaki fokus di motor besar, bukan di pasar yang sama. Jadi Honda bermain di wilayah paling luas dan nyata. Dari motor irit harian sampai sport ringan yang gagah bergaya. Makanya di pasar Indonesia mereka seolah tanpa tandingannya. Dan ketika merek dominan, rasa bangga penggunanya pun makin terasa. Tapi jangan lupa ada faktor psikologinya. Orang cenderung bela pilihan yang udah mereka yakini benar adanya. Itu namanya konsistensi dalam pandangan manusia. Ketika mereka beli motor, mereka juga beli rasa percaya. Maka ketika merek itu dikritik, mereka refleks membela. Bukan karena benci merek lain, tapi karena ingin mempertahankan identitasnya. Loyalitas kayak gini bukan hal buruk, tapi tetap terbuka untuk fakta. Itu harus, karena cinta sejati pada merek justru tumbuh dari evaluasi yang apa adanya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, kenapa fans Honda di Indonesia terlihat begitu militan adanya? Ya karena mereka tumbuh dari kombinasi rasa bangga, kepercayaan, dan sejarah panjangnya. Honda hadir bukan cuma di jalan, tapi juga di hati penggunanya. Selama mereka terus konsisten, jaga kualitas dan pelayanan nyata, loyalitas itu bakal terus hidup dan berkembang di seluruh Nusantara. Gimana menurut kamu? Tim Honda atau justru punya cerita yang berbeda? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bahas santai tapi penuh makna. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tahu logika di balik motor yang selalu jadi juara. Sampai jumpa di video berikutnya. Gas terus tapi jangan lupa direm.